Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah yang ada di rumah? Senang sekali rasanya pagi hari ini Bedu, Mamah Dede ya Maya, dan nanti ada adik kita Musdalifah ya, hadir menemani kembali ada di rumah untuk menyaksikan program kesayangan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Nah tapi ngomong-ngomong Musdalifahnya belum ada nih mah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kunaon? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kunaon terlambat ya budak? Ini, Ma, tadi Ipa menyaksikan perkelahian. Pertunjukan, Bukan pertunjukan, Mas Bedu. Film. Ini aksi. Ada suami istri berantem di depan. Jadi Ipa liatin, nontonin dulu, Ma. Kejadian. Ya, kejadian gitu. Bukan aksi. Perkara. Dan yang paling parah, Ma, istrinya itu marahin suaminya depan umum. Nunjuk-nunjuk, kamu nih salah gitu. Kan malu ya, Ma ya? Istri gitu marah-marahin suami. Jadi kayak suaminya tuh kayak nggak ada wibawanya gitu di depan umum. Suaminya kayak nggak dihormatin ya? Iya. Wow. Itu kan wibawa suami bisa jatuh mah di mana-mana istri di depan umum. Makanya hidup itu semua ada aturannya. Dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan, dalam kita bekerja, semua ada hak dan kewajiban. Semua ada aturannya bagaimana kita berakhlak, begitu. Apakah itu istri itu tidak tahu bagaimana sih caranya dia berakhlak terhadap kepada suaminya? gitu, iya. Boleh jadi tidak tahu atau boleh jadi tahu tapi nggak dipakai. Boleh mungkin bisa dibagi juga ke jamaah yang di rumah mah biar para istri-istri ini yang menonton juga ya dan suami-suami bisa tahu nih bagaimana sih menjadi istri yang berakhlak terhadap suami. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhlak istri kepada suami. Dalam rumah tangga ada dua orang, ada suami, ada istri. Kalau rumah tangga pengen tenang dan tentram, suami melaksanakan kewajiban, istri mendapatkan hak. Istri melaksanakan kewajiban, suami mendapatkan hak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, kata Allah. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian para suami, istri kalian dari diri kalian sendiri, biar kalian merasa tenang dan tentram. Kalau suami sudah baik dengan istri, istrinya baik dengan suami, insya Allah rumah tangga yang kita laksanakan sesuai dengan harapan dan dambaan kita. Amin. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Anda lihat bagaimana Nabi besar kita Muhammad SAW, beliau memperlakukan istri beliau, Masya Allah. Bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya, bagaimana memperlakukan pembantu orang sekitar. Inilah yang harus kita contoh. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu, dalam dirimu itu adalah akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat terpuji. Makanya kalau kita mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran, ikuti bagaimana Nabi besar kita Muhammad SAW dia berkeluarga. Kita lihat Rasulullah itu sangat memanjakan istrinya. Istrinya merasa senang. Nah, istri yang mana saking Islam memerintahkan istri menghormati suaminya. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka seorang istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Nah, yang namanya suami, kalau saya tanya Bedu, nih semua kameramen, Agus dan kawan-kawan, mau punya istri yang baik atau yang jelek? Baik.
Yang akhlaknya tahu etika atau yang tidak tahu etika? Yang tahu etika. Bagaimana Islam mengajarkan? Imam Ghazali mengatakan, perempuan seorang istri kepada suaminya, satu, harusnya seorang istri jangan suka ngedebat suami. Ngebantah. Kalau suami ngomong, diam dulu. Dengerin omongan suami, jangan ngedebat di tengah-tengah. Sampai suami tuntas ngomongnya, baru Anda berkomentar. Yang kedua, seorang istri tidak boleh ngomong lebih kencang daripada suaminya. Suaminya misalnya kalau kata gempa mah 6 Richter. Istrinya di bawah itu misalnya. Ya. Emang kalau suara apa? Apa? Oktav. Tinggi. Misalnya suaminya suaranya misalnya 5 oktav. 5 oktav. Istrinya 4. Tidak boleh suara istri melampaui suara suami. Tidak boleh. Apalagi gugorowokan, teriak seperti Ipah bilang tadi yang dilewatin kan? Mana lagi? Akhlak seorang istri kepada suaminya harus memuliakan suami. Apapun kerjaan dia, pangkatnya apapun, berapapun penghasilannya, tetap muliakan. Karena itu adalah suami Anda, bukan yang sebelah sono, tapi yang ini. Nggak bisa ditukar loh. Iya, apalagi tukar guling, tukar tambah nggak bisa. Apalagi seorang istri wajib mensyukuri rezeki yang suaminya berikan. Nih, sekian. Alhamdulillah masih ada buat makan kita. Tapi yang jangan lupa, jangan kalian laki-laki mengira istri pasrah dengan pemberian daripada suami. Suami juga mikir berapa kebutuhan rumah tangga, listrik, telepon, kemudian sekolah anak-anak, kemudian baju istri, baju anak-anak, buat jajan, itu pikirin. Nah, jangan mentang-mentang harus terima. Kemudian jadi istri harus punya akhlak yang qanaah. Jangan suami duitnya banyak, blog. Haki gue mah kaya, habis langsung. Itu salah. Jadi belanja sesuai kebutuhan keluarga. Bukan keinginan hati istri, tapi kebutuhan keluarga. Mana lagi akhlak seorang istri? Akhlak seorang istri, kalau Anda harusnya selalu menyenangkan suami. Suami Anda senang baju salem. Tiap hari pakai baju salem. Suami Anda senang makan uduk. Bikinin minimal seminggu sekali bikin uduk. Masya Allah. Apalagi Anda wajib berusaha, maaf jangan marah, biar tubuh Anda tidak bau. Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit kita jalan kemana-mana ketemu orang yang begitu lebat, breng. Bedu tahu nggak breng? Breng langsung. Ke hidung berasa. Nah, kita sebagai orang istri, saya emang nggak dulu. Harus punya tubuh yang bersih. Bukan berarti mandi pakai minyak wangi. Sehari 2-3 kali mandi dah. Jangan kayak tadi siapa yang ada tuh orang minyak mandinya 2 hari sekali. Jangan. Jadi gue jamin lakinya enak. Nah, maaf punten. Usahakan tubuh kita misalnya maaf, ketiak tuh jangan bau. Kemudian Anda bikin daun sirih direbus, diminum. Sekarang banyak obat. Apalagi jaga mulut Anda jangan bau. Biar kalau dekat sama suaminya ngobrol enak. Coba kalau seandainya istrinya keteknya bau, mulutnya bau. Begitu ngomong, suami. Itu harus dijaga. Itu termasuk akhlak dari seorang istri. Bagaimana Anda kepada suami, saya jamin. Kalau itu yang saya sampaikan dilaksanakan oleh seorang istri, suami Anda tidak akan lari kemana-mana. Betah sama bininya di rumah. Iya, baik. Oke jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Akhlak istri terhadap suami. Nih mah, gimana kalau seorang suami, kan istrinya lagi mengandung gitu ya Mai. Terus suaminya bilang gini, kamu mulai sekarang nggak usah ngapa-ngapain, biar saya aja yang ngerjain semuanya gitu. Dari nyuci, ngepel segala macam suami yang ngerjain, ngelarang istrinya buat ngapa-ngapain, dan istrinya nurut-nurut aja, itu nggak apa-apa mah. Oke, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia
tahu tentang kebutuhan kita, tahu tentang kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamil emang sudah Allah atur kita emak-emak hamil. Saking suaminya sayang sama bini, lu jangan ngapa-ngapain, tiduran aja. Justru punten dalam tanda kutip, secara kesehatan dia salah. Makanya dokter kandungan, para bidan, para perawat memerintahkan istri yang sedang hamil itu ada senam hamil. Senam hamil tetap olahraga. Bergerak biar kalau melahirkan mudah. Kenapa? Uratnya terlatih. Gak tegang. Punten. Kalau suami mengatakan, jangan ngapa-ngapain ya, sayang, saya sama kamu ya Allah, jangan ngapa-ngapain, jaga jabang bayi, udah saya kerja semua, itu salah. Bahkan istrinya nanti melahirkan repot karena tidak terlatih. Harus ngeden, harus sakit. Harus ngeden gitu. Ya. Makanya biasa aja, tidak boleh berlebihan. Yang tidak boleh berlebihan, jangan manjat pohon kelapa, jangan ngakutin puing misalnya, itu wajar. Jangan naik kuda. Nah, kalau jangan ngapa-ngapain mah kelewatan. Kelewatan ya. Tahu. Nah, kalau seandainya ini memang ada istri memberikan panggilan sayang kepada suami, tapi panggilannya misalkan, ha gendut, tapi sayang gitu. Apakah itu termasuk istri yang berakhlak kepada suami? Kamu lihat Quran ya? Iya, mah. Lihat Tapi dengan Al-Hujurat. alasan sayang tuh, panggilan sayang, mah. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Artinya, karena kita semua insya Allah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manggil orang lain dengan panggilan buruk. Walaupun, maaf, kata beduk panggilan sayang. Manja-manja endut gitu. Nah, sebetulnya hati kecil dia mah nggak terima. Walaupun terima, punten. Kalau suami manggil istrinya, istri manggil suami, endut, item. Boleh jadi kalau mereka berdua. Kalau anak lu denger, panggil juga, iya. Papa endut. nah itu dia. Ikut-ngikut. Makanya sekali lagi, artinya kurang etika, kurang berakhlak. Makanya manggilnya gitu, mah. Makanya, berarti bini lu si Agi manggilnya gitu. Anak saya, ayah endut, ayah endut. Nah itu dia, bini lu begitu, jadi salah. Salah, iya. Jadi Tidak lupa boleh. ya, jangan panggil ayah endut, ayah cabi. Kalau cabi gitu, cabi mah. Boleh. Cabi lucu. Cabi kan lebih kepada Cuman biasanya kalau cabi mah anak kecil, lalu udah tua, udah Iya, ngapain? cabi aja lah. Udah begini deh, udah ayah. Selesai Ayah, udah. Ma, bunda. Udah nggak usah banyak dipakai embel-embel. Embel ya, Mah ya. Repot. Iya. Oke. Nah, Mah, gimana hukumnya kalau seorang istri ngerjain sesuatu tuh entar-entaran, Mah? Kan misalnya kita mah sebenarnya seorang istri tuh rajin gitu ya, Mah ya. Kalau misalnya mau nyapu tapi bentar dulu, saya mau duduk dulu apa segala macam. Kadang suami kita ya ini mah langsung ngerjain sendiri mah gitu, jadi kita kayak merasa tersinggung. Mamah tanya, sekarang jam sekian, tanggal sekian, kemudian di tempat anu mengerjakan anu, besok waktu yang sekarang akan kembali nggak? Enggak. Sampai datang hari kiamat, waktu nggak akan kembali. Makanya yang namanya waktu sangat diperintahkan oleh Allah mempergunakannya. Wal asr. Innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasabil haq wa tawasabis sabar. Artinya dia rugi entar kalau sehat. Iya. Salat entar kalau keburu men. Iya. Ya kan? Iya. Itu tidak boleh dientar-entar. Apa kita masih menjamin entar masih hidup? Iya. Apa kita masih menjamin entar masih sehat? Makanya yang namanya entar tidak menghargai waktu, kata Allah merugi. Nih, Baik, misalkan suaminya lagi tidur nih, Mah. Di tempat tidur, terus tiba-tiba istrinya bilang, bangun nih, tempat tidur mau diberesin nih, bangun nih. Itu istri yang berakhlak apa enggak tuh? Maaf lah, lu ngomong gitu beneran dalam tanda kutip, memang bercanda dulu. Mama punya mantu, ini mantu sangat protektif. Iya. Nggak boleh rumahnya kotor, Ya, nggak boleh ada cucian. Perfeksionis lah istilahnya. Tapi kelebihan, gue Kelebihan. gak demen dah. Tahu nggak?
jangan disebut nama Jaya. Iya. Anak mama lagi tidur. Dia ini kan sangat-sangat dijaga kebersihan rumah dan semuanya. Kan pakai baju putih. Iya. Kak, bangun. Bajunya mau dicuci. Lah Allah. Masih dipakai. Itu nggak tahu akhlak, nggak tahu etika. Iya. Laki lu dari malam udah tahajud, habis subuh tidur, dibangunin. Kakak bangun. Bajunya mau dicuci. Tuh ada mantu gue begitu. Kerajinan bang. Begitu anak mama lapor, gua omelin tuh mantu. Entar aja cucian lo. Beneran kesian kan anak gue, entar siang mau kerja. Diuak-uak itu baju. Jadi berarti ada temannya mantu saya. Iya. Bini Lia. Tahu dah. Lagi tidur kan capek. Iya. Mau si Galuh mau beresin tempat tidur, Bang. Iya. Sama berarti. Itu sama mama diomelin. Iya. Jangan. Kalau dia udah mandi, bajunya diturunin, baru dicuci. Iya. Orang lagi Lu yang ngalah, lagi dipakai lagi tidur. Kak, bangun Kak. Baju mau dicuci. Ya ilah ilah. Rajin banget. dipakai, Bang. Iya, lagi dipakai. Jadi sama kelakuan sama bini lo. Tapi sekarang udah enggak, udah diomelin sama mama. Iya. Jangan terlalu berlebihan. Biasa aja nyucinya siangan dikit. Tuh, Pe, kalau dia lagi pakai baju jangan dibuka bajunya, Bang. Mau dicuci. Itu. Kesan. Bukan Ipe. Alhamdulillah Ipe Bukan kayak lagi gitu. dipakai doang, duduk lagi tidur. Lagi tidur Entah dibangunin. tahajud, udah sholat subuh, habis subuh tiduran lagi. Bininya nyuci, kata dia biar nggak tersisa bajunya yang lagi dipakai. Oh biar nggak ada sisa lagi gitu sekalian. Cuma gitu, nyebelin. Tadinya seminggu 2 minggu anak mama belum lapor. Begitu lagi pada bercanda dia ngomong. Gue marahin dah tuh mantu. Salah. Nggak begitu, nggak berakhlak itu. Oke, silakan. Baik Ma. Nah Ma, boleh nggak sih Ma kalau istri itu melarang-larang suami untuk berhobi gitu? Misalnya hobinya main ikan cupang gitu ya Ma ya. Nah kalau misalnya mau beli lagi nggak apa-apa gitu, istri marah gitu Ma. Maaf, setahu mama saat ini betapa yang namanya emak-emak, bapak-bapak karena corona nggak ada kerjaan, nggak pada pergi keluar, yang paling laku 2. Apa? Mama tahu. Ya. Yang pertama ikan. Iya. Yang kedua tanaman. Tanaman. Pupuk sama tanaman laku sekarang karena ke kantor kagak, jualan di pasar kagak, jadi mereka hiburannya di rumah. Kata Ipah, boleh nggak saya punya suami hobi ikan cupang? Boleh, tapi kalau cupang buat dijual belikan silakan, Anda sering mainnya. Tapi kalau hanya buat hiburan sekali-kali boleh. Karena harus nyari duit, harus bantuin bini lagi hamil, harus juga dia ibadah. Jadi kalau hanya hobi sekedar sekian bagian daripada hidup dia, tidak masalah. Yang salah terus main ikan cupang, tahajud kagak, duha kagak, itu yang salah. Mama jamin lu lagi nyindir laki lo tuh, untung ada. Gak ada di belakang Ma. Ada. Karena gini, lu belum tahu ya, lakinya Ipah hobi main cupang. Itu buat hobi mah katanya. Kalau buat hobi tidak masalah. Cuman yang saya tahu sekarang betapa banyak orang sekarang main jualan ikan. Iya betul Ma. Karena kurang kerjaan jadi pada main ikan, monggo tidak dilarang. Terima kasih Ma tadi atas jawaban-jawabannya Ma. Alhamdulillah Ipa jadi sadar gitu, udah bermanfaat. Tadinya belum sadar. Amin banget, Pe. Alhamdulillah ya, Pe. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan Nima yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama nih Mah dari Anggi Asalam. Anggi B kalau ini mah. Anggi B, Anggi Bedu. Anggi Bedu. Ini Anggi A. Anggi Asal. Agus artinya. Oh, Anggi Agus. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, Anggi A. Saya mau tanya nih Mah, kalau semisal seorang suami selingkuh lalu ketahuan istrinya dan suami itu bilangnya nggak akan ngulangin lagi, tapi tetap saja istri tetap curiga dan seperti memata-matai suaminya Mah. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan istrinya itu benar Mah? Oke. Yang namanya orang siapapun tanpa kecuali suami ke istri suatu saat pasti melakukan kesalahan. Suatu saat suaminya selingkuh, istrinya tahu, marahlah istrinya. Kemudian suaminya bilang, enggak, kemarin mah hilap saya mah, Masya Allah, bener janji, cius, nggak bakal mengulangi lagi. Apakah saya harus percaya dengan janji suami? Boleh nggak saya curiga? Masya Allah, punten kalian para suami.
Yang namanya para istri kalau pernah dilukai dengan selingkuh, apalagi kawin lagi, ibarat gelas yang pecah. Pernah Ipah tahu? Pernah mah. Dilem pakai lem kaca tuh yang suka buat akuarium. Nempel lagi nggak? Nempel. Bekas retaknya ada nggak? Ada, masih Oke. ada. Anda jangan berharap mulus kembali kepercayaan pada istri. Walaupun Anda bilang tidak akan kembali berselingkuh, tetap bekasnya ada. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yang tidak boleh itu balik dari selingkuh, minta maaf, selingkuh lagi, janji lagi. 3 kali di kantor aja SP berapa kali? 3, SP 3. Hati-hati kalian para suami, jangan belagu. Kami juga perempuan punya hati dan perasaan. Tuh. 2 kali lagi buat ini. Berarti nggak pernah sekali. Pengakuan yang tidak terasa keluar dari hati yang paling dalam. Spontanitas. Artinya gini, Mah. Perbuatan istri melakukan penyelidikan atau mematematika. Wajar. Itu diperbolehkan, Mah? Wajar. Bukannya tidak boleh, Mah, dalam... Tidak boleh kalau tidak ada gejala. Oh. Ini sudah gejala dan sudah terbukti. Oke? Sebagai pencegahan ya, Mah. Makanya jangan kalian merasa tersinggung karena kelakuan kalian. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mah ya. Ipe atau Bedu yang nanya? Ipe. Sok. Silakan Mas Bedu. Ipe, Bedu aja ya. Sok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede. Naon? Saya Babeh Gons. Oke. Babeh Saya Gons. pernah dulu juga babeh gon. Babeh Gons, pakai jet nih, Mah. Galau nih, Mah. Ya, Gonzales kali ya. Iya, Gonzales. Pakai Iya. jet sih. Kalau pakai D, gondrong. Mah, kalau seorang suami cuek sama istrinya dan akhirnya si istri mencari pria lain yang membuatnya nyaman, apa itu dibenarkan, Mah? Bener. Karena tujuan pernikahan adalah ketenangan. Kalau suami, sehat nih. Udah makan, Mah? Masya Allah, jangan kecapean. Duduk. Kasihan untuk anak-anak ribut. Ini duit buat beli baju. Iya, pergi jalan-jalan. Kalau suami nggak pernah kasih senyum, nggak pernah negor istrinya, nggak pernah menanyakan keadaan suaminya, cuek, asal hidup doang. Mama tanya sama Ipe, mau nggak lu punya laki kayak gitu? Nggak mau mah. Menderita batin. Menderita batin betul. Dengerin ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, pergauli si kalian dengan baik. Puji dia, rayu dia, belai dia, kecup dia, sayangi dia, perhatikan dia, lihat dengan pandangan yang menyejukkan. Itu menyenangkan istri. Kalau semua yang saya katakan tidak Anda lakukan, di luar tuh bini dipuji orang. Aduh, Ipe, pakai baju ini keren bener. Makasih. Bros baru ya, Pe. Ada Apa nggak geledak-geledak Geledak di rumahnya, lakinya nggak pernah muji, di luar muji. Besok lagi Ipe ganti baju. Ya Allah, bikin cantik pakai baju warna ini. Deg-degan nggak? Deg-degan mah. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pasti sebagai manusia normal dibandingkan. Capek gue punya laki di rumah, nggak pernah ada pujian. Mau enak, mau nggak masakan, rumah beres nggak pernah, cuek banget. Pasti tertarik dengan ini. Makanya hati-hati kalian jadi suami, jaga istri kalian, jangan sampai hatinya terluka. Hanya hati-hati tuh, karena cinta itu bisa muncul dari kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Lagu. Nih dengerin. Orang kalau benar-benar dia bercinta, dia rela mengorbankan segala-galanya demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Kalau seandainya dia bilang aku mencintaimu tapi cuek, bebek, mana bukti cinta Anda? Atau jangan-jangan sengaja kali Dian supaya Ipe diambil orang, enggak? Enggak, Mas Bedu, bukan Ipe. Oh, bukan Ipe. Ipe. Ini Babeh Gon tadi, Babeh Gon. Oh, Babeh Gons, iya. Oh iya. Ada Dian. Iya. Ya makanya kadang-kadang mungkin udah adalah biar diambil orang gitu, mungkin ada aja strateginya kan kadang-kadang Ada kita nggak tahu. Betul, kan orang tidak sama. Insya Allah Babeh Gon ini bukan kesengajaan, tapi mungkin karena kelalaian, karena ketidakpengetahuan. Artinya yang ada di rumah itu harus diwajib dijaga, disyukuri, dirawat, dipelihara dengan baik. Makanya jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang kita miliki. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah nih Ipa jadi tahu nih mah akhlak-akhlak etika apa aja yang perlu Ipa terapkan dalam diri Ipa biar suaminya tetap sayang gitu. Ya, jadi gini. Islam itu agama yang sempurna, diatur oleh Allah segala lini kehidupan.
termasuk bagaimana berkeluarga, bagaimana istri kepada suami, bagaimana suami kepada istri. Dalam Al-Quran semua jelas aturannya. Makanya jadi istri harus punya akhlak, punya etika. Masya Allah, ketemu suami senyum, jangan manyun, nerima pemberian suami, mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah suami saya, Masya Allah, muliakan dia. Jangan sekali-kali membandingkan suami Anda dengan suami orang. Kemudian jaga tubuh Anda biar wangi. Apalagi mulut Anda, karena itu membahayakan. Saya jamin kalau suami punya istri mulutnya BAU, itu artinya begitu ngomong bau naga. Kemudian juga istri wajib menghargai, menghormati keluarga suami. Ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya hargai oleh Anda. Kemudian hargai oleh Anda lingkungan daripada suami. Jangan seperti Ipah bilang waktu mau ke sini, suami istri berantem, bininya teriak-teriak, dimaki-maki di depan umum. Itu jaga. Seandainya ada masalah, selesaikan di rumah, jangan di luar rumah. Jadi banyak sekali etika yang harus dilaksanakan seorang istri, biar rumah tangga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sama-sama nih kita berdoa buat jamaah nih, buat ibu-ibu di rumah nih ya, yang sudah menjadi istri ya. Mudah-mudahan bisa menjadi istri yang memiliki akhlak, sehingga bisa mendapatkan ridho dari suami. Karena ridho Allah juga ridho suami ya Maya. Ya Mah, kita berdoa bersama-sama. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami telah berkeluarga, kami diberikan pasangan olehmu ya Allah. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, punya suami yang baik. Para suami pun bersyukur kepadamu ya Allah, punya istri yang baik, yang tahu etika, tahu tata krama, akhlaknya sangat mulia. Ya Allah, namun ternyata di luar sana tidak sedikit ada istri yang tidak tahu akhlak, tidak tahu etika, tidak tahu syukur, tidak tahu terima kasih. Bahkan kadang mereka memaki suaminya depan umum. Bahkan kadang mereka membantah kepada suaminya. Kadang ada istri yang suaminya baru bicara sedikit saja dia nyerocos, tidak keruan. Ya Allah, sadarkan mereka biar mereka tahu tentang etika. Biar mereka tahu tentang tata krama ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah. Namun kami pun bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami suami yang baik, suami yang penuh pengertian, suami yang bisa memenuhi kebutuhan hajat daripada kehidupan rumah tangga. Suami yang selalu melindungi istrinya, pemimpin yang baik, suami yang selalu mengarahkan istrinya ke arah jalan yang benar. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami semua ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama allabta Adam wa Hawa, walib bainahuma kama allabta Ibrahim wa Siti Hajar, walib bainahuma kama allabta Rasulullah waritul kubra wa Siti Aisyatur Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk tausiahnya. Ipe, terima kasih. Anda Bawi, terima kasih buat diskusinya ya. Ya, sebelum saya tutup mungkin Mama ada yang ingin disampaikan buat jamaah yang ada di rumah. Baik pemirsa, selalu jaga setiap hari kesehatan kita. Semoga kita tetap sehat, insya Allah
barokah. Amin. Baik jamaah, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.